Hari itu, Mahua berteriak pada para preman untuk tidak menyakiti Krishna dan Gauri dengan berkata, "Jika kalian menyentuh anak-anakku, maka aku bersumpah tidak akan pernah mengampunimu." Krishna dengan Gauri berteriak meminta bantuan dan memohon untuk tidak menyakiti mereka. Di satu sisi, Ramesh menemui para preman dan mengatakan, "Kalian telah melakukan pekerjaan dengan sangat baik, dan sekarang waktunya untuk menyelesaikan pekerjaan ini." Krishna dan Gauri memanggil Mahua dengan sebutan Maya sambil berteriak ketakutan, sehingga membuat Mahua khawatir. Ramesh yang melihat kejadian tersebut berkata, "3 korban akan segera lenyap, dan kapan lagi aku akan mendapatkan kesempatan seperti ini?" Di sisi lain, salah satu preman membawa pedang dan berjalan menuju Krishna dengan Gauri. Mahua panik dan memintanya untuk berhenti tapi tidak didengar. Mahua berusaha untuk melepaskan ikatannya dan menendang ember yang berada di sana, sehingga preman itu jatuh ke lantai. Setelah berhasil melepaskan ikatannya, Mahua melawan preman tersebut dan mencoba untuk melepaskan ikatan Gauri juga Krishna, namun para preman lainnya menggagalkan dan mengikat kembali Mahua. Ramesh yang bersembunyi berkata, "Berapapun kerasnya kau berusaha, maka semuanya akan gagal karena gelar kemenangan hari ini ada di tanganku." Krishna dan Gauri berteriak memanggil Aryan dengan sebutan Papa untuk meminta bantuan, namun Gauri menegur Krishna untuk tidak memanggil Aryan dengan sebutan Papa. Tapi Krishna mengatakan bahwa Aryan sendiri yang sudah mengizinkannya. Perdebatan pun terjadi antara mereka sampai Krishna memiliki kesempatan untuk mengambil ponsel milik preman itu, dan meminta Gauri menyebutkan nomor Aryan. Namun sebelum berhasil tersambung dengan nomor Aryan, preman itu menyadari bahwa ponselnya diambil sehingga dia pun menampar wajah Krishna. Mahua tidak bisa berbuat apapun selain menegur preman itu untuk tidak berani menyentuh putrinya, lalu preman lain berkata, "Sekarang lihatlah kondisi anak-anakmu, aku akan menyiksa mereka dan menghabisi nyawanya." Para preman mengikat kedua tubuh putrinya menjadi satu, dan membuat mereka berdiri tepat di atas bola tajam. Mahua memohon untuk tidak menyakiti anak-anak dan mengatakan, "Tolong jangan lakukan itu dan tinggalkan mereka, kau bisa ambil nyawaku sebagai gantinya." Namun para preman tidak mendengarkan, dan mulai mentertawakan ketakutan Mahua juga anak-anak. Mahua dengan sekuat tenaga melepaskan ikatan tersebut dan melemparkan bubuk cabai sampai mata mereka kesakitan, lalu dia berhasil menarik tubuh anak-anak tepat waktu, sehingga bola tajam itu tidak mengenai mereka. Mahua melepaskan ikatan itu dan bertanya pada Gauri, "Bagaimana kau bisa ada di sini sendirian?" Gauri menjelaskan bahwa seseorang mengetahui tentang ibuku yang asli, dan itulah kenapa aku berani datang. Mahua berpikir untuk menanyakan itu nanti dan mengajak mereka untuk segera pergi melarikan diri, namun ternyata para preman sudah sadar dan menghadang jalan mereka. Selang beberapa waktu, insiden di gudang menyebabkan Gauri dibawa ke rumah sakit. Dokter berkata pada Mahua, "Kesehatan Gauri tiba-tiba menjadi sangat buruk, aku membutuhkan golongan darah B positif, tapi aku tidak menemukannya dimanapun. Jika kita tidak mendapatkannya, maka aku tidak tahu apa yang akan terjadi." Mahua meminta dokter untuk tidak mengatakan hal seperti itu dan bilang, bahwa dia akan mendonorkan darahnya. Saat itu Aryan datang dan berkata, "Kau tidak akan pergi kemana-mana." Mahua mengatakan, "Gauri membutuhkan transfusi dan golongan darahku sama dengannya, untuk itu biarkan aku pergi." Aryan menarik tangan Mahua dan bertanya sambil meneteskan air mata, 5 tahun hampir berakhir, di mana dirimu di saat Gauri membutuhkan dan merindukan ibunya. Mahua berkata bahwa Gauri juga adalah putrinya, tapi Aryan tidak terima dan mengatakan, "Gauri hanyalah putriku dan hubunganmu dengannya sudah putus 5 tahun yang lalu, ketika kau meninggalkannya demi putri orang lain." Aryan memalingkan wajahnya dan berkata, "Semenjak hari itu sampai sekarang, aku terus berpikir bahwa semua yang terjadi adalah karena kesalahanku, namun kenyataannya tidak, kau menjalani hidupmu dengan nyaman bersama putri orang asing, sekarang lupakan aku juga Gauri dan terus melangkah maju." Mahua berusaha menjelaskan bahwa Aryan telah salah paham dan memintanya untuk mendengarkan sekali saja, tapi Aryan mengatakan, "Jangan coba-coba untuk mendekatiku dan untuk apa aku harus mendengarkan ucapanmu, aku merasa bahwa Mahadewa telah merenggut dirimu namun kenyataannya, kau sendiri yang pergi meninggalkanku, aku selalu menganggap bahwa kau sudah tidak ada lagi di dunia ini." Mahua memegang wajah Aryan dan mencoba untuk menenangkannya dengan berkata, "Tinggalkanlah dukamu dan mari kita bicara tentang anak kita." Aryan marah dan berteriak, "Bagaimana dengan Gauri? Dia telah menderita karena kehilangan ibunya dan setiap saat merindukanmu. Kau tahu bahwa kau bersalah di mataku, kau adalah seorang penjahat bagi Gauri." Mahua berkata, "Kenapa kau ingin memisahkan seorang ibu dari putrinya?" Aryan mengatakan, "Aku tidak ingin mendengar alasan seperti itu,
jika kau memang menganggap Gauri adalah putrimu, lalu katakan padaku apakah kau pernah menanyakan bagaimana tidurnya, dan bertanya apakah dia sedih atau tidak, apakah kau merasakan kesedihannya ketika Gauri merindukan ibunya. Memang menyelamatkan seseorang adalah hal baik, tapi bukan berarti kau harus meninggalkan putrimu demi dia. Sekarang pertahankan saja dia sebagai putrimu dan jangan pernah melihat Gauri lagi. Aryan meletakkan pistol di kepalanya dan berkata, bersumpahlah kau tidak akan pernah memberitahu Gauri bahwa kau adalah ibunya, dan jika kau mencoba untuk memberitahunya maka aku akan menembak diriku sendiri. Terlihat Ramesh dan Padma tersenyum bahagia mendengar pembicaraan tersebut. Mahua mengambil pistol dari Aryan dan mengatakan, kau tidak bisa mengambil hak itu dariku, aku adalah ibunya dan Gauri adalah putriku juga. Aku selalu memikirkan Gauri siang dan malam bahkan dirimu, jadi kau tidak bisa merebut hakku. Aryan bertanya, jika kau memang mengaku sebagai ibunya, katakan padaku Gauri alergi terhadap apa, kapan dia mulai bisa berjalan dan kata apa yang pertama kali dia ucapkan, apakah kau tahu sesuatu tentang orang yang kau panggil putrimu, bagaimana aku akan memperkenalkan dirimu pada Gauri, bahwa kau adalah ibunya yang telah meninggalkan putrinya 5 tahun lalu demi putri orang lain. Ini adalah kesalahan terbesar dalam hidupku karena aku menjadikanmu ibunya, dan aku tidak bisa membiarkan putriku bertemu denganmu. Aryan mengambil tangan Mahua di atas kepalanya dan mengatakan, bersumpahlah kau tidak akan pernah memberitahu Gauri bahwa kau adalah ibunya, kau belum memenuhi kewajiban seorang ibu dan kau harus memenuhi sumpah ini, bukan untukku tapi untuk Gauri. Mahua berkata, aku yakin, kau sendiri yang akan memberitahu Gauri bahwa aku adalah ibunya. Jika Mahadewa telah mempertemukan aku kembali denganmu dan Gauri setelah bertahun-tahun, itu artinya dia telah mengabulkan doa dan keinginanku, dan aku percaya di masa depan Mahadewa juga akan menjagaku. Tiba-tiba dokter datang dan bertanya pada Mahua, kenapa kau belum datang? Kondisi anakmu semakin memburuk dan tolong cepatlah. Tapi Aryan menghentikannya dan berkata pada dokter, aku akan mengatur darah untukmu dan kau harus mempersiapkan segalanya. Aryan menatap Mahua dan mengatakan, aku akan mencari solusi sendiri dan tidak mengharapkan bantuan apapun darimu. Tak lama kemudian, Mahua terpaksa menyamar sebagai wanita desa dan berkata pada dokter, aku telah mendengar kabar bahwa seorang anak membutuhkan darah B positif, dan aku siap untuk mendonorkannya. Dokter pun bergegas melakukan persiapan dan meminta Mahua menunggu di ruangan, lalu Mahua membuka penutup kepalanya dan berkata, aku terpaksa melakukan semua ini untuk menyelamatkan putriku, dan aku akan melakukan apapun untuknya. Di satu sisi, Aryan mencoba menghubungi Mahua karena tidak memiliki pilihan lain dan mengatakan, aku belum bisa memaafkanmu, tapi demi putriku maka aku akan melakukannya. Aryan menghubungi nomor Mahua, namun dia tidak pernah menyadari bahwa Mahua sudah berada di ruangan bersama Gauri, untuk mendonorkan darahnya. Mahua terus menatap wajah putrinya yang tidak sadarkan diri, sehingga dia tidak melihat panggilan telepon dari Aryan karena ponselnya dibisukan. Aryan mencoba menghubungi nomornya lagi tapi tidak ada jawaban, kemudian Aryan berkata, aku pikir kau peduli dengan nyawa putrimu namun kenyataannya tidak, kau adalah ibu yang ceroboh bahkan sampai hari ini. Di satu sisi, dokter berterima kasih pada Mahua dan mengatakan, hari ini karena dirimu nyawa Gauri terselamatkan. Mahua hanya menganggukkan kepalanya tanpa berbicara apapun. Kemudian dokter pergi menemui Aryan dan berkata, kali ini Gauri sudah baik-baik saja dan kau bisa membawanya ke rumah, berterima kasihlah pada donatur yang datang di saat-saat terakhir dan menyelamatkan Gauri. Durga berterima kasih pada Kajal karena berpikir dia yang telah membawa pendonor tersebut. Kajal berkata, apa yang kau katakan Amaji, Gauri adalah putriku. Tak lama kemudian, Aryan tidak sengaja bertemu dengan Mahua di resepsionis. Mereka saling menatap wajah satu sama lain dengan air mata yang tertahan. Aryan berkata, bagaimana kau bisa begitu jahat hari ini? Gauri membutuhkanmu, tapi kau malah membuktikan bahwa kau tidak peduli padanya. Jika wanita tak dikenal itu tidak datang dan memberikan darahnya untuk Gauri, mungkin putriku tidak akan terselamatkan, dan aku peringatkan setelah hari ini menjauhlah dariku dan Gauri, jangan pernah mencoba untuk mendekati kami. Aryan pergi tanpa membiarkan Mahua menjelaskan, bahwa dirinya lah yang sudah menyelamatkan putri mereka.